Di tengah keheningan Gua Hira, sebuah wahyu diturunkan. Bukan perintah untuk berperang, bukan pula janji akan kekayaan, melainkan satu kata yang akan mengubah jalan sejarah. Iqra, bacalah. Perintah pertama yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW ini menjadi fondasi bagi sebuah peradaban yang tidak hanya dibangun di atas iman, tetapi juga di atas pilar-pilar ilmu pengetahuan. Dari perintah sederhana inilah, semangat literasi dan pencarian pengetahuan menyebar seiring dengan berkembangnya Islam. Kota-kota besar seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba pun tumbuh menjadi mercusuar peradaban, menarik para pencari ilmu dari seluruh penjuru dunia untuk berkumpul dan belajar. Memasuki abad ke-8 di jantung kota Baghdad yang megah, berdirilah sebuah institusi legendaris, Bait al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan. Ini bukan sekadar perpustakaan biasa, melainkan sebuah pusat intelektual terbesar pada masanya. Di bawah kubahnya yang megah dan di antara lorong-lorong yang dipenuhi gulungan naskah, para cendekiawan dari berbagai latar belakang, Muslim, Kristen, Yahudi, Persia, dan India, bekerja bahu-membahu. Mereka tidak hanya mengumpulkan karya-karya kuno, tetapi juga menerjemahkan warisan pengetahuan dari peradaban Yunani, Persia, dan India ke dalam bahasa Arab. Disinilah dialog antar peradaban terjadi, menciptakan sebuah lingkungan yang subur bagi lahirnya inovasi dan penemuan-penemuan baru yang akan membentuk masa depan. Dari rahim Rumah Kebijaksanaan inilah, lahir para pemikir brilian yang sumbangsihnya abadi hingga kini. Di bidang matematika, seorang cendekiawan Persia bernama Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi merumuskan sebuah sistem yang ia sebut Al-Jabr, yang kini kita kenal sebagai Al-Jabr. Melalui karyanya, ia juga memperkenalkan angka Hindu-Arab, termasuk konsep angka 0, ke dunia barat, sebuah sistem yang menjadi dasar dari semua perhitungan modern. Sementara itu, di dunia kedokteran, Ibnu Sina atau Avicenna menulis Al-Qanun fit Tibb atau The Canon of Medicine, sebuah ensiklopedia medis yang menjadi rujukan utama di universitas-universitas Eropa selama berabad-abad. Rumah sakit atau Bimaristan pada masa itu sudah sangat terorganisir, dengan bangsal terpisah untuk penyakit yang berbeda dan standar kebersihan yang tinggi, bahkan sudah menggunakan alat-alat bedah canggih untuk masanya. Gairah ilmiah tidak berhenti di situ. Di puncak-puncak observatorium yang didirikan di berbagai kota, para astronom Muslim dengan tekun mengamati langit. Menggunakan instrumen presisi seperti astrolab, mereka memetakan bintang dengan akurasi yang luar biasa, mengoreksi perhitungan Ptolemy, dan memberi nama banyak bintang yang masih kita gunakan hingga hari ini, seperti Aldebaran dan Betelgeuse. Di bidang optik, Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazen melakukan revolusi dengan membuktikan bahwa manusia melihat karena cahaya masuk ke dalam mata, bukan keluar darinya. Melalui eksperimen yang cermat menggunakan kamar gelap atau komara, yang menjadi cikal bakal kamera, ia meletakkan dasar-dasar metode ilmiah modern yang menekankan pentingnya eksperimen dan bukti empiris. Warisan zaman keemasan Islam ini tidak terkubur di masa lalu. Pengetahuan yang mereka kembangkan menyebar luas melintasi perbatasan, mengalir dari dunia Islam ke Eropa melalui Spanyol dan Sisilia, memicu Renaissance di benua tersebut. Penemuan-penemuan para cendekiawan Muslim ini menjadi benih yang tumbuh, menjadi teknologi modern yang kita nikmati saat ini. Algoritma dalam komputer kita adalah gema dari karya Al-Khwarizmi. Kamera di ponsel kita berakar dari eksperimen Ibnu Al-Haytham. Dan praktik kedokteran modern banyak berutang pada kebijaksanaan Ibnu Sina. Zaman keemasan Islam adalah bukti bahwa iman dan akal dapat berjalan beriringan, menciptakan sebuah warisan pengetahuan yang abadi untuk seluruh umat manusia.